Terima kasih. Saya dikasih tahu Jaka kemarin siang. Saya bilang bagi gue RUU-nya dong, Jaka bilang nggak ada. Wah, dahsyat, berarti gue mesti SKS nih. Sisi kebut semalam. Saya sih udah tahu, cuma hitam putihnya belum saya pegang. Maka saya dapat dua-duanya. Saya dapat RUU tentang perdagangan 2011, tapi saya dapat juga naskah akademik. Jadi saya akan melakukan pembahasan dengan 5 item. Item pertama, karena setiap undang-undang nggak bisa dibahas tanpa naskah akademik. Saya ulang ya, setiap undang-undang tidak mungkin dibahas tanpa naskah akademik. Maka kita mulai dulu dengan membahas naskah akademik. Motifnya sederhana sekali, biar kita tahu pemerintah ini omongannya bisa dipegang apa enggak. 1000% bisa ya? Baik, saya akan buktikan sama Anda. Bisa bohong. Kalau udah dibuktiin kayak gitu, gue sebenarnya nggak perlu kasih bukti dong. Oke, saya mulai dengan pernyataan SBY 12 Juli 2007 bahwa pemerintahan ini bukan pemerintahan neolit, itu pada hari koperasi. Tegas sekali disebut, pemerintahan ini bukan pemerintahan neolit, 12 Juli 2007 pada hari koperasi. Pernyataan SBY kedua pada kampanye 2009, tanggalnya saya lupa. Kami bukan neolit, tapi kami jalan tengah. Ya, jadi itu udah bela diri sudah. Dia bela diri, tegas sekali bela diri. Geser-geser. Ya. Yang ketiga, saya adu ketika saya berada di Mahkamah Konstitusi menggugat Undang-Undang Penanaman Modal 25 tahun 2007. Lawan saya waktu itu Hatip Basri yang berteriak kantongi nasionalismemu, berhadapan dengan Faisal Basri yang teriak go to hell nasionalisme, berhadapan lagi sama yang namanya Kumar Juro. Salah satu pembuktian yang saya minta digugurkan, saya bilang di forum itu, saya bilang saya minta digugurkan. Waktu itu hakimnya masih Jimli Asidiki. Mahfud masih berpihak sebagai anggota DPR yang mendukung Undang-Undang 2507. Mahfud MD. Saya bilang gugurkan pendapat saya berdasarkan data pemerintah. Pendapat saya adalah, pertama, ketika Anda menyatakan investasi asing menyelesaikan lapangan kerja, maka data pemerintah membuktikan yang menyerap lapangan kerja terbesar adalah UMKM. Berapa besarnya saya bilang? Besarnya pada saat itu 96,7 sampai dengan 96,8%. Means, artinya investasi besar yang datang dari asing itu hanya menyerap lapangan kerja bergerakannya sekitar 3%-an. 3,8, 3,9. Itu bergerak kecil sekali. Apa kejadiannya sekarang? Kejadian hari ini adalah investasi asing makin kecil menyerap lapangan kerja, UMKM menyerap lapangan kerja sebesar 97,1%. Saat itu saya bilang sama Hatip Basri, saya bilang sama Faisal Basri dan Kumar Juro, karena sumber data gue dari pemerintah, gue minta 2 sama lo. Tegas nih, saya bilang saya di podium, termasuk Departemen Perdagangan, saya gugurkan sumber data gue, sumber datanya gugurkan data gue terima undang-undang ini. Apa kata mereka? Mereka diam 1000 bahasa. Tapi mereka tetap berpendapat bahwa investasi asing adalah segala-galanya. Oke? Jadi, lagi-lagi terbukti. Jadi, satu dari 12 Juli, berikutnya adalah kampanye, berikutnya adalah penanaman modal. Bahwa pemerintah ini, pemerintah neolit. Undang-undang RUU ini, melihat naskah akademiknya, adalah naskah akademik neolit. Mana buktinya? Mari kita lihat sekarang. Saya punya, saya sudah coret-coret di sini ya dari aspek. Pertama kita lihat dari bagaimana kata-kata di sini yang disebut dengan naskah akademik. Ini menarik sekali dari naskah. Saya tidak tahu Arya Bima punya apa enggak gitu, tapi ini penting sekali sesungguhnya. Enggak, yang baru ini naskah akademiknya, bukan RUU-nya, tapi naskah. Jadi saya mengatakan frame of mind-nya saja sudah frame of mind neolit gitu loh. Bagaimana kemudian nanti nggak undang-undangnya neolit, ya pasti neolit, gitu caranya. Nah, itu bisa dilihat dari mulai kata pengantar sampai dengan di posisi berikutnya. Itu semuanya menunjukkan neolit. Apakah bicara tentang free trade-nya, apakah kemudian ukuran-ukuran tentang fair trade-nya, posisinya. Itu di posisi. Jadi itu pertama kita lihat di posisi undang-undang. Catatan kedua,
catatan kedua atas undang. Kalau tadi disebut oleh pembicara sebelumnya tentang berkaitan dengan undang-undang, ini undang-undang saya tidak tahu betapa cerdasnya dibuat gitu ya. Ini mengingatnya cuma menyebut pasal 5 dan pasal 33. Dia tidak menyebut 29 undang-undang yang berkaitan dengan undang. Saya ulang ya. Dia tidak menyebut 29 undang-undang yang berkaitan. Kalau gua jadi anggota DPR, gua lempar nih. Enggak, gua jadi anggota DPR pernah kayak gitu. Gua lempar. Itu bisa dilimur sih. Gua nggak mau dibodohin soalnya. Lu gila, 29 undang-undang berkaitan sama ini, di RUU-nya nggak ada draftnya berkaitan. Saya tidak tahu apakah yang dipunya oleh Arya Bima sama apa enggak, saya tidak tahu. Kosong tuh. Kosong, nggak ada mengingatnya. 29 undang-undangnya nggak ada. Ini kan artinya pemerintah seolah melihat perdagangan sebagai sebuah single variable, gitu loh cara melihatnya. Tadi disebut tadi tidak bertalian dengan undang-undang lainnya. Padahal saya menemukan banyak rumusan yang, sorry ya, banyak sekali yang harus dibedah rumusan. Jadi pertanyaan besarnya, mau kemana sebenarnya undang-undang ini kalau kemudian Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan berkampanye jadi presiden? Mungkin saya mengajukan usul sama bersangkutan, ngacak dulu deh. Gue sih mau muntah ngeliatnya. Tapi, ya no, sorry. Ini yang tanda tangan 3 nih, Gita Wirjawan, Agus sama Hatta kok. Dalam draft yang gue punya. Jelas gue kasih tahu ini moderatornya yang tanda tangan 3 nih. Jadi artinya, draft ini tidak buat dalam kerangka sebenarnya menegakkan konstitusi.